Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delisti Aprianti dengan NIM 12170500036. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS, yaitu membuat web service. Di sini saya menggunakan bahasa Python dengan framework FastAPI. Di sini ada koneksi ke database. Pertama ada from SQL Alchemy import create engine. Di sini berfungsi untuk membuat objek engine yang bertindak sebagai penghubung antara aplikasi Python dan database. Selanjutnya ada from SQL Alchemy.orm import session maker. Ini digunakan untuk membuat objek session yang mewakili sesi komunikasi dengan database. Yang terakhir ada from alchemy.x.declarative import declarative underscore base. Ini berfungsi untuk membuat kelas basis deklaratif yang digunakan untuk mendefinisikan model. Selanjutnya ada URL database. Ini adalah variabel yang berisi URL koneksi ke database. Dalam contoh ini, saya menggunakan database SQLite dengan nama database KAI Access. Lalu ada engine, sama dengan create underscore engine URL database. Hal tersebut bertanggung jawab untuk mengelola koneksi ke database, menjalankan pernyataan SQL, dan melakukan operasi database lainnya. Selanjutnya ada sesi lokal. Digunakan sebagai kelas basis deklaratif untuk mendefinisikan model-model ORM. Dalam rangka pengembangan aplikasi menggunakan SQL Alchemy, saya menggunakan engine untuk melakukan operasi database seperti membuat tabel, memasukkan data, mengambil data, dan lain-lain. Saya juga menggunakan sesi lokal untuk memulai dan mengelola sesi komunikasi dengan database, termasuk dalam operasi transaksi dan pembaruan data. Lalu base ini akan menjadi dasar untuk mendefinisikan model ORM dengan SQL Alchemy. Selanjutnya ada kelas model. Kelas ini pertama ada kelas user. Kelas ini mempresentasikan entitas pengguna dalam sistem. Tabel yang terkait nama users dan memiliki kolom-kolom seperti ID sebagai primary key, username, password, dan email. Kedua ada kelas registrasi. Kelas ini mempresentasikan entitas registrasi pengguna, tabel yang terkait bernama registers, dan memiliki kolom-kolom seperti ID sebagai primary key, nama lengkap, tipe identitas, tanggal lahir, nomor HP, nomor identitas, email, dan user ID. Selanjutnya ada kelas login. Kelas ini mempresentasikan entitas data login pengguna, tabel yang terkait bernama logins, dan memiliki kolom-kolom seperti ID sebagai primary key, user ID, username, dan password. Selanjutnya ada kelas pemesanan tiket. Kelas ini mempresentasikan entitas pemesanan tiket, tabel yang terkait bernama tickets, dan memiliki kolom-kolom seperti ID sebagai primary key, user ID, tiket ID, stasiun asal, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, jumlah tiket, usia, total harga, dan nomor identitas. Selanjutnya ada payment. Ada kelas payment. Kelas ini mempresentasikan entitas pembayaran tiket, tabel yang terkait bernama payments, dan memiliki kolom-kolom seperti ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key ke tabel users, tiket ID sebagai foreign key ke tabel tickets, payment method, dan payment date. Hubungan antara payment dengan user dan tiket ditentukan menggunakan relasi relationship. Selanjutnya ada kelas jadwal kereta. Kelas ini mempresentasikan entitas jadwal kereta, tabel yang terkait bernama jadwal underscore kereta, dan memiliki kolom-kolom seperti ID sebagai primary key, nama kereta, stasiun asal, stasiun tujuan, waktu keberangkatan, waktu tiba, dan harga. Selanjutnya ada kelas kereta. Kelas ini mempresentasikan entitas data kereta, tabel yang terkait bernama kereta, dan memiliki kolom-kolom seperti ID sebagai primary key, nama kereta, kapasitas, jenis kereta, dan kelas kereta.
Selanjutnya ada kelas stasiun. Kelas ini mempresentasikan entitas data stasiun, tabel yang terkait bernama stasiun, dan memiliki kolom-kolom seperti ID sebagai primary key, nama, kota, dan provinsi. Selanjutnya ada data riwayat pembelian. Kelas ini mempresentasikan entitas riwayat pembelian tiket, tabel yang terkait bernama riwayat pembelian, dan memiliki kolom-kolom seperti ID sebagai primary key, user ID, tiket ID, stasiun asal, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, jumlah penumpang, usia, total harga, dan nomor identitas. Yang terakhir ada kelas top up KIP. Kelas ini mempresentasikan entitas top up saldo KIP, tabel yang terkait bernama top up underscore KIP, dan memiliki kolom-kolom seperti ID sebagai primary key, user ID, jumlah top up, dan tanggal transaksi. Setiap kelas model tersebut adalah subkelas dari base yang diimpor dari modul database. Base adalah kelas deklaratif SQL Alchemy yang digunakan untuk membuat skema ORM. Selanjutnya ada kelas main.py. Di sini ada beberapa modul yang diperlukan seperti fast API, HTTP exception, depends, status, base model, annotated, engine, dan sesi lokal. Selain itu juga mengimpor modul-model yang berisi definisi model ORM dan model database yang berisi objek engine dan sesi lokal. Setelah impor, kode membuat inisiasi objek fast API. Objek ini mewakili aplikasi web fast API yang akan menangani root HTTP. Selanjutnya ada model base metadata create, digunakan untuk membuat tabel-tabel dalam database berdasarkan definisi model ORM yang ada dalam model base. Ini memastikan bahwa skema database sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, kode mendefinisikan beberapa base model yang akan digunakan sebagai skema validasi data untuk berbagai operasi API. Setiap kelas ini menggambarkan struktur data yang diharapkan saat menerima permintaan API. Ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing operasi CRUD dalam fast API. Di sini ada beberapa kelas yang saya buatkan CRUD-nya. Yang pertama, untuk keseluruhan, pertama ada create. Dalam fast API dapat mendefinisikan jalur root HTTP post untuk menerima permintaan pembuatan data baru. Permintaan tersebut dapat berisi data dalam format JSON atau menggunakan model data identik yang didefinisikan sebelumnya. Fast API akan secara otomatis memvalidasi dan mengurai data masukan sebelum menyimpannya ke database atau melakukan operasi lain yang sesuai. Selanjutnya ada read atau baca. Untuk operasi baca, dapat mendefinisikan jalur HTTP GET untuk mengambil data dari database. Selanjutnya dapat menggunakan parameter jalur path parameters atau parameter query untuk menentukan data pencarian data. Fast API kemudian akan mengembalikan data dalam format JSON sebagai respons dari permintaan GET tersebut. Selanjutnya ada update. Dalam Fast API dapat mendefinisikan jalur HTTP put untuk memperbarui data yang ada dalam database, seperti permintaan pembuatan. Permintaan perubahan juga akan memuat data dalam format JSON atau menggunakan model data identik. Fast API akan memvalidasi data masukan dan dapat mengakses data yang diperbarui untuk mengaplikasikan perubahan ke entitas yang sesuai di database. Yang terakhir ada delete. Untuk operasi penghapusan, dapat mendefinisikan jalur HTTP delete untuk menghapus data dari database.
dapat menggunakan parameter YARL untuk menentukan entitas yang akan dihapus berdasarkan ID atau parameter lain yang sesuai. Fast API akan menjalankan operasi penghapusan dan memberikan respon yang sesuai. Untuk keseluruhannya, Fast API menyediakan dekorator dan anotasi Python yang kuat untuk mendefinisikan jalur, tipe data masukan atau keluaran, serta validasi data dengan mudah. Dengan kemampuan ini, Fast API memungkinkan untuk membuat API dengan cepat dan efisien yang mendukung operasi CRUD secara efektif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan GUI dari aplikasi KAI Access. GUI yaitu Graphical User Interface. Di sini ada form register. Yang pertama ada mengisi biodata, jenis kelamin, identitas, tanggal lahir, nomor HP, nomor lengkap, nomor identitas, email, lalu ada password dan konfirmasi password. Mungkin pertama kita pilih jenis kelamin yaitu perempuan, kedua tipe identitas KTP, tanggal lahir. Di sini kita bisa milih tanggal lahirnya ya sesuai dengan misal saya itu 2003. Bulan ini aja. Terus nomor HP-nya bisa bebas. Nama lengkap Siti, nomor identitas misal KTP bisa sesuai, email juga bisa sesuai ya. Terus passwordnya kalian bebas misal 12345. Selanjutnya di sini 12345 konfirmasi password. Langsung registrasi. Berhasil registrasi silahkan login. Selanjutnya kita bisa ke form login. Nah di sini ada form login. Selanjutnya kita akan mengisi username yaitu Delistia. Delistia 22 gmail.com. Lalu kita masukkan password. Login gagal, username atau password salah. Nah, jika memasukkan username atau password yang salah, maka akan memunculkan message seperti ini. Nah, setelah login berhasil,